Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alex Putra Berkat Lauli, NIM 23220102, kelas SC4 dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penyelesaian simplex. Jadi teman-teman, mari ikuti video berikut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode penyelesaian simplex. Pada slide pertama di sini dengan judul metode penyelesaian simplex, kita disuruh mengetahui 3 hal, yaitu yang pertama, metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Lalu yang kedua yaitu metode simplex dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Dimana pada poin yang kedua ini kita diberitahukan bahwasannya metode simplex ini dibedakan menjadi 2, yaitu maksimasi dan juga minimasi, dengan maksimasi itu untuk mencari keuntungan dan minimasi itu untuk mencari biaya minimum. Lalu pada poin yang ketiga yaitu metode simplex dikembangkan oleh seseorang yang bernama George Dantzig pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Lanjut pada slide berikutnya, di sini dikatakan bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex. Antara lain, yang pertama, kita disuruh memperhatikan daripada nilai kanan fungsi tujuan, di mana di sini dikatakan bahwa nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Kemudian yang kedua yaitu nilai kanan fungsi kendala harus positif. Jadi poin-poin ini harus kita cermati karena akan berefek pada hasilnya nanti. Jadi di sini nilai kanan fungsi kendala itu harus positif, dan apabila negatif nilai tersebut dikalikan dengan nilai min 1. Kemudian poin yang ketiga dikatakan fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan dengan menambahkan satu variabel slack. Perlu kita ketahui dulu bahwasannya variabel slack ini adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Oke, lanjut. Di sini kita diberikan salah satu studi kasus di mana ini adalah contoh penyelesaian metode simplex. Untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan model dengan menggunakan model matematika di bawah ini. Yang pertama, fungsi memaksimumkan 40x1 tambah 20x2 tambah 30x3 dengan fungsi kendala 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 lebih kecil atau sama dengan 2400. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 3000. Kemudian pada fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 tambah 4x3 lebih kecil atau sama dengan 2000. Jadi langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah di atas dapat kita lakukan dengan langkah yang pertama, yaitu kita mengubah fungsi daripada tujuan. Nah, untuk mengubah fungsi dari tujuan tersebut, yaitu kita ubah fungsi maksimum menjadi negatif, di mana Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi ke Z min 40x1
dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Lanjut pada langkah yang kedua, di mana di sini kita akan mengubah fungsi batasan. Nah, untuk mengubah fungsi batasan, kita harus ubah fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah x2 ditambah x3 3x3 ditambah s1 sama dengan 2400. Kemudian 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah s1 sama dengan 3000. Dan ketiganya yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 tambah s1 sama dengan 2000. Nah, sekarang pada langkah yang ketiga, kita masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex. Nah, di sini pada tabel bisa kita lihat bahwa di sini ada variabel dasar, yang di kolom variabel dasar terdapat Z, X1, S2 dengan S3, dan pada barisnya ada X1, X2, X3, S1, S2, S3 dan nilai kanan, dengan di dalamnya terdapat masing-masing nilainya. Contohnya dari Z adalah min 4, X1 nya adalah min 40, X2 nya adalah min 20, X3 adalah min 30, S1 adalah 0, S2 0, S3 0 dengan nilai kanan adalah 0. Lalu pada S1, X1 nya adalah 4, X2 nya adalah 2, X3 adalah 3, kemudian S1 adalah 1, S2 adalah 0, S3 adalah 0, dan nilai kanannya yaitu 2400. Begitu juga seterusnya pada baris S2 dan S3. Nah, sekarang kita masuk pada langkah yang keempat, di mana di sini kita akan menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci ini, kita bisa lihat baris Z dengan nilai terkecil, di mana di sini jika kita lihat dari dalam nilai-nilai yang ada pada tabel, kita lihat pada baris Z ini di mana nilai yang paling terkecil. Nah, di sini nilai yang paling terkecil adalah min 40. Jadi kolom kuncinya terdapat pada X1 yang ada di baris Z. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan baris kunci atau biasa disingkat dengan BK. Caranya yaitu kita dapat mengetahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Contohnya, nah, kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan baris kunci atau biasa disingkat dengan BK, yang dimana kita dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Nah, di sini dikatakan tadi kita dapat mengetahuinya dari nilai indeks yang terkecil. Contohnya pada tabel di bawah sini, kita mendapatkan nilai dari pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci, di mana 2400 dibagi dengan 4 dan mendapatkan nilai indeks yaitu 600. Nah, kemudian pada S2 yaitu nilai kanannya sebesar 3000 dibagikan dengan nilai X1 yang yaitu 3 dengan hasil indeksnya adalah 1000. Begitu juga dengan S3 di mana nilai kanannya adalah 2000 dibagikan 2 dan hasil indeksnya adalah 1000. Jadi dapat kita ketahui sesuai dengan yang ada pada langkah kelima yang dikatakan di situ, dapat kita ketahui dari nilai indeks yang terkecil. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai indeks yang terkecil dari beberapa kolom yang ada di sini ataupun baris yang ada di sini. Kita mendapatkan nilai
600 yang terkecil pada indeksnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai indeks yang terkecil, di mana di sini kita mendapat 600, kita kemudian dapat menentukan baris kuncinya, di mana S1 yang saya sudah berikan warna kuning ini adalah baris kunci yang kita dapat dengan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci tadi dengan kita ketahui yaitu nilai indeks yang terkecil. Lalu kemudian pada langkah ke-6 yaitu mencari angka kunci. Nah, angka kunci ini bisa kita dapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh adalah 4. Kenapa bisa 4? Dimana seperti yang dikatakannya pada angka ke-6 ini, angka kunci itu didapatkan dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tadi kolom kunci adalah X1 dan baris kunci yang barusan kita dapat adalah S1. Nah, di sini titik perpotongannya jatuh pada angka 4 ini, pada nilai yang 4 ini. Lalu pada langkah yang ke-7 kita membuat baris baru kunci atau biasa disingkat dengan BBK. Nah, untuk mendapatkan BBK ini perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi SX1 dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris baru kunci, kita membagikan kolom kunci sama baris kunci. Nah, di sini pada tabel ini dapat kita lihat untuk menentukan baris baru kunci atau BBK. Jadi untuk membuat baris baru kunci ataupun BBK ini dapat kita perhatikan pada tabel, di mana untuk membuat baris baru kunci kita membagikan kolom kunci sama baris kunci. Contohnya 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, kemudian 2 dibagi 4 adalah hasilnya yaitu 0,5, kemudian 3 dibagi 4 hasilnya 0,75, dan 1 dibagi 4 hasilnya 0,25. Kemudian 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Kemudian pada kolom S3 0 dibagi 4 lagi hasilnya adalah 0, dan 2400 dibagikan 4 mendapatkan nilai kanan sebesar 600. Jadi baris baru kunci terdapat pada baris S1. Nah, kemudian pada langkah ke-8 kita di sini mencari baris baru selain baris kunci atau BK, di mana kita menggunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi kita harus memperhatikan rumus ini. Nah, cara pengimplementasiannya di mana X1 sama dengan min 40, di mana min 40 ini merupakan baris lama dikurang min 40 yang merupakan angka kolom kunci dikali 1 yang adalah nilai baru baris kunci. Ini dia teman-teman nilainya, sehingga nilainya sama dengan min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Sama halnya dengan X2. Pada X2 ini kita juga menggunakan rumus yang sama, di mana min 20 merupakan baris lama dikurang angka kolom kunci. Di sini kita lihat angka kolom kuncinya adalah 40, kemudian nilai baru baris kuncinya adalah 0,5, sehingga mendapatkan hasil min 20 ditambah 20 sama dengan 0. Jadi perhitungannya sama hingga sampai nanti pada nilai kanan baru sama dengan 0 dikurang min 40 dikali 600 sama dengan 24.000. Nah, untuk baris S2 angka kolom kuncinya adalah 3, dimana kita dapat yang ketiga ini
ini dapat kita lihat dari tabel sebelumnya. Nah, ini S2 nya adalah nilainya 3, sehingga baris S2 yang baru adalah X1 sama dengan 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu X2 sama dengan 5 dikurang 3 kali 0,5 sama dengan 5 dikurang 1,5 sama dengan 3,5. Begitu sama halnya dengan X3, yaitu X3 sama dengan 2 dikurang 3 kali 0,75 sama dengan 2 dikurang 2,25, dan hasilnya adalah 0,25. Begitu perhitungannya hingga sampai pada S3, hingga sampai pada nilai kanan baru sama dengan 3000 dikurang 3 kali 600 sama dengan 3000 dikurang 1800. Hasilnya adalah 1200. Sama halnya dari perhitungan sebelumnya di baris S2, untuk baris S3 ini angka kolom kuncinya adalah 2. Dimana kita ketahui di sini angka kolom kuncinya adalah 2. Lalu sampai hingga baris S3 yang baru adalah X1 sama dengan 2 dikurang 2 kali X1 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian X2 sama dengan 3 dikurang 2 kali 0,5 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. X3 4 dikurang 2 kali 0,75 sama dengan 4 dikurang 1,5, dan hasilnya adalah 2,5, sehingga mendapatkan nilai kanan baru sama dengan 2000 dikurang 2 kali 600 sama dengan 2000 dikurang 1200, dimana 1200 ini kita dapat tadi pada nilai 2 kali 600 ini, sehingga mendapatkan nilainya yaitu 800. Nah, langkah seterusnya atau langkah ke-9 yaitu kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel Simplex yang baru, di mana X1 adalah 0, X2 0, X3 min 5, S1 10, S2 0, S3 0, dan nilai kanannya adalah 24.000. Ini hasilnya yang kita dapat pada perhitungan yang sebelumnya ya teman-teman. Lalu langkah ke-10 yaitu apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Nah, kita lihat pada tabel ini pada langkah ke-9-nya, sesuai aturan ataupun regulasinya dikatakan pada jika baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Di sini kita perhatikan pada baris Z apakah ada nilai yang bernilai negatif atau minus. Nah, di sini kita mendapatkan nilai yang bernilai negatif adalah min 5. Nah, untuk itu, untuk menghilangkan negatif, kita ulangi lagi langkah yang sebelumnya, di mana hal ini kita lakukan sampai nilai pada variabel Z ini tidak ada lagi yang bernilai negatif. Langkah selanjutnya, kita menentukan 3 bagian, yaitu baris kolom, kemudian baris kunci, dan juga angka kunci. Jadi, baris kolomnya di sini adalah nilai Z yang terkecil, kemudian baris kuncinya adalah nilai indeks yang terkecil, kemudian angka kuncinya adalah perpotongan daripada baris kolom ini dengan baris kunci ini. Jadi di sini baris kolomnya sudah saya warnai warna merah, dan baris kuncinya saya sudah mewarnainya dengan warna kuning. Kita dapat lihat di sini bahwa perpotongannya adalah titik putih yang ada di tengah ini yang memiliki nilai 2,5. Nah, kemudian kita menentukan baris kunci S3. Nilai baris kunci yang baru X3 ini dapat kita dapatkan dengan cara dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris X3 baru, dimana
dapat kita dapatkan dengan cara di sini tadi, yaitu membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris X3 baru. Dimana di sini 0 dibagi 2,5 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dibagi 2,5 adalah 0,8. Kemudian 2,5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 1. 0,5 dibagi 2,5 hasilnya 0,2. Begitu juga seterusnya, dan 0, 1, dan hingga 800 dibagi 2,5 hasilnya adalah 320. Sehingga di sini kita sudah dapat ataupun sudah mendapatkan baris kunci daripada S3. Jadi teman-teman, di sini masih ada baris dan kolom yang kosong, di mana kita akan mencari nilai Z, S1, dan S2. Bagaimana cara kita mencarinya? Kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita pergunakan, di mana baris lama dikurang angka kolom kunci dikalikan dengan baris kunci, sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan 0 dikurang min 5 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian X2 0 dikurang min 5 dikali 0,8 sama dengan 0 ditambah 2,5, hasilnya adalah 2,5. Kemudian X3 sama dengan min 5 dikurang min 5 dikalikan 1 sama dengan min 5 ditambah 5, hasilnya adalah 0. Lalu S1 10 dikurang min 5 dikalikan dengan 0,2 sama dengan 10 ditambah 1 sehingga mendapatkan nilainya yaitu 11. Lalu kemudian S2 0, min 5 dikalikan 0 sama dengan 0. Lalu S3 adalah 0 dikurang min 5 kali 0,4 sama dengan 0 tambah 5,4, hasilnya adalah 5,4, sehingga mendapatkan nilai kanan baru sama dengan 24.000 dikurang min 5 kali 320.000 di 320 sama dengan 24.000 ditambah 1.800, dan hasilnya yaitu 25.800. Nah, untuk menghitung pada baris S1 dan baris S2, kita menggunakan cara perhitungan yang sama dengan rumus yang saya katakan tadi, yaitu baris lama dikurang angka kolom kunci dikalikan dengan baris kunci. Jadi perhitungannya pada S1 dan S2 ini kita menggunakan cara perhitungan yang sebelumnya ini. Sehingga setelah kita mendapatkan dari hasil-hasil ini tadi, dimana hasil yang pertama nilai kanannya yang baru adalah 25.800, dan kemudian S1 adalah 330 dan S2 adalah 1440. Setelah kita mendapatkan itu, kita memasukkannya pada tabel simplex yang baru, sehingga dapat kita ketahui di sini seluruh variabel pada fungsi Z ini di atas sudah bernilai positif. Jadi tidak ada lagi nilai negatif ya teman-teman di baris Z ini, sehingga dapat kita simpulkan karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan kita sudah maksimal, sehingga dapat kita simpulkan untuk memperoleh hasil maksimum perusahaan harus memproduksi yaitu X1 sama dengan 330 unit. Ini dapat kita lihat pada tabel. Kemudian X2 adalah 1440, ini pada tabel. Kemudian yang terakhir adalah X3 sama dengan 330 unit. Nah, jadi teman-teman, mungkin demikian saja penjelasan saya, penjelasan mengenai tahapan ataupun langkah-langkah yang kita gunakan dalam metode simplex. Untuk perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.